Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Setia Ramadika. Dan saya Muhammad Riza. Oke, jadi kami ini Kali benar. Kami akan mempresentasikan bukan sistem, tapi project paper sistem informasi manajemen dengan menganalisis sistem informasi yang ada di di Guna Jaya. saya dengan model SWOT. Langsung saja ya. Oke, langsung saja ke pembahasan Yang pertama, ya, abstraksi. Jadi penelitian itu bertujuan untuk menganalisis sistem informasi manajemen di perusahaan Dwiguna Jaya dengan menggunakan model SWOT. Dan Dwiguna Jaya yang beroperasi di bidang TI sejak tahun 2002 menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan melalui analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Dan kekuatan yang ditemukan termasuk tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan tenaga ahli yang berpengalaman. Sementara kelemahan meliputi biaya operasional yang tinggi dan persaingan yang ketat. Dan peluang untuk pengembangan bisnis juga diidentifikasi, seperti pesatnya teknologi yang dapat menarik pelanggan baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIM itu yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan terutama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen Dwiguna Jaya dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis, serta membantu perusahaan mencapai visi misi yang telah ditetapkan. oke, selanjutnya yang kedua adalah latar belakang. Dan latar belakang ya, seperti yang sudah Ridwan beritahu tadi di abstrak ya. Jadi sistem informasi itu apa sih? Jadi sistem informasi manajemen adalah suatu sistem terintegrasi ya, yang terdiri dari orang, perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan data. Ya, sistem ini bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi. Dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Dan Dwiguna Jaya itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang IT, berdiri sejak tahun 2002. Dan pada tahap pembuatan usaha pasti tidak akan semulus yang diharapkan, dan pasti ada saja nih beberapa kesulitan seperti kurangnya barang dan membludaknya pesanan yang bisa mempengaruhi kepuasan konsumen perusahaan ini. Jadi terkadang mengalami beberapa masalah tersebut. Nah, kami mengusulkan analisis sistem informasi manajemen yang akan dikembangkan untuk membantu manajer dan mengatasi permasalahan yang ada nih, seperti yang di atas tadi. Dengan memanfaatkan SIM manajemen dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. SIM diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dan menekankan harapan penelitian bahwa kontribusi ini dari penelitian ini dapat membantu manajer di Dwiguna Jaya dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi ya, diharapkan perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, kebutuhan pelanggan, serta menciptakan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang lebih baik di Dwiguna Jaya.
Yang ketiga ada landasan teori. Ketiga ya. Yang ketiga landasan teori. Ya, seperti istilah-istilahnya ya. Dari sistem informasi itu memperkenalkan pengembangan konsep service dominan logit (SDL) seperti paradigma baru dalam pemasaran yang menantang pendekatan tradisional yang berfokus pada produk, dan penulisan berargumen bahwa dalam ekonomi modern nilai tidak hanya dihasilkan dari produk fisik tetapi lebih dari interaksi dan hubungan yang terjadi antara penyedia layanan dan pelanggan. Yang kedua yaitu ada sistem informasi manajemen nih, yang sudah dari tadi dibahas ya kan. Sistem informasi manajemen information system ya adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen ya. Bedanya ini tadi kan di bidang teknologi ya, analisis pada aplikasi ataupun website. Jadi untuk memecahkan masalah pada perusahaan Tribuna Jaya tadi, kami menganalisis sistem informasi yang dapat memudahkan dalam memecahkan atau memudahkan mengefisienkan waktu dan ataupun strategi bisnis ya. Dan yang ketiga yaitu katanya tapi servis komputer ya. Jadi yang kami analisis itu di tempat perusahaan servis komputer ya. Pelayanan jasa servis komputer perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan untuk mempertahankan dan tentunya menarik pelanggan baru nih. Dan juga perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan serta memperbaiki proses operasional, meningkatkan efisiensi pelayanan. Dan juga pelayan servis komputer yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Selainnya ada metode. Dan kami Metode yang kami gunakan adalah metode studi pustaka yang tepat sangat penting dalam penelitian, terutama dalam pengambilan data. Kajian pustaka memberikan data teoritis yang kuat, membantu peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang spesifik dan mengidentifikasikan gap pengetahuan. Ini juga memungkinkan pengembangan kerangka konseptual yang memandu penentuan variabel dan metode pengumpulan yang sesuai. Dengan memahami metodologi sebelumnya, penelitian dapat merancang instrumen pengumpulan data yang lebih baik dan efisien. Selain itu, studi pustaka meningkatkan kredibilitas dan validitas yang diambil dari serta membuka peluang kolaborasi dengan peneliti lain. Secara keseluruhan, pemilihan studi pustaka yang tepat berkontribusi pada pengambilan data yang efektif dan relevan. Oke, memasuki pembahasan ya. Jadi pada bagian ini berisi tentang proses analisis sistem informasi manajemen ya. Jadi meliputi ada analisis sistem kan. Jadi kita menganalisis data dari perusahaan tersebut, yaitu dengan nama perusahaannya yaitu Dwi Gunajaya, yaitu sebuah perusahaan di bidang komputer yang sudah berdiri sejak 2002, yang didirikan oleh Joko Setiawan Nugroho. Visi yang diterapkan dalam perusahaan adalah menjadi partner IT solution terbaik dan menjadi sebuah jasa servis komputer dan lainnya yang dapat dipercaya, serta menjadi sebuah usaha yang lebih dikenal luas oleh masyarakat umum. Dan misi yang diterapkan, kualitas dalam hal pelayanan sehingga menjadi efektif dan efisien, harga ekonomis dengan kualitas yang baik, bagus dan terpercaya, penyelesaian pekerjaan dan tepat, bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang telah disepakati. Oke, dengan tujuan yaitu sesuai dengan visi misi perusahaan, jadi menjadikan IT solution yang terbaik, yaitu mencakup berbagai layanan
perangkat lunak ataupun perangkat keras yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola kebutuhan teknologi pengguna ya, ataupun secara efektif. Jadi ini termasuk layanan TI terkelola ya, solusi keamanan cyber atau pengembangan perangkat lunak custom dan layanan cloud yang semua itu disesuaikan untuk mengatasi tantangan operasional tertentu. Oke, beberapa proses yang bisa saya jelaskan ya. Yang pertama ada penerimaan servis. Pelanggan membawa sebuah komputer atau barang yang servis ya, komputer seperti itu ke tempat kami dan menjelaskan masalah yang dialami seperti halnya mati total atau crash dan semacamnya. Dan kedua, kami mendiagnosis, memeriksa apakah ada yang salah di bagian sistem mesin atau dan semacamnya. Dan yang ketiga ada penawaran. Teknisi memberikan penawaran seperti halnya ini kurangnya ini dan termasuk biaya dan lain-lain untuk dan waktu penyelesaiannya. Yang keempat ada persetujuan dengan pelanggan. Pelanggan menyetujui servis atau kesepakatan bersama lah. Yang kelima ada pengerjaan servis. Teknisi melakukan perbaikan atau penggantian komponen sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Yang keenam ada pengujian. Konsumen bisa menguji hasil yang sudah dilakukan perbaikan secara real. Yang ketujuh ada pengiriman atau bisa diambil langsung dari toko kami. Selanjutnya ada bisnis pendukung nih. Jadi bisnis pendukung itu bagaimana ya? Jadi yang pertama itu ada penerimaan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran atas jasa servis. Yang kedua ada pengelolaan stok. Mengelola stok suku cadang dan bahan. Jadi nggak cuma penerimaan pembayaran, jadi di situ servis saja nggak cuma itu, bisa melayani pemesanan apa pengelolaan stok, jadi menyediakan stok-stok yang diperlukan dalam servis tersebut. Jadi kalau pelanggan itu membutuhkan apa aja pasti di situ ada gitu kan. Dan pengelolaan data pelanggan, nggak cuma stok aja yang dikelola tapi juga data pelanggannya, yaitu mengelola data pelanggan untuk keperluan servis dan tentunya promosi. Yang keempat itu pengawasan kualitas ya, pengawasan kualitas, jadi memantau kualitas servis dan memperbaiki proses jika diperlukan. Memantau kualitas servis, jadi menyediakan kualitas servis yang tentunya terbaik ya. Dan yang terakhir itu pelayanan pelanggan, menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan. Jadi di situ penyedia servis itu bakal apa aja yang memberitahu masalah apa yang dialami seperti halnya tersebut dan solusi-solusi yang pastinya terjawab ya. Yes. Dan yang ketiga itu ada proses bisnis operasional. Yang pertama yaitu penerimaan komponen. Jadi menerima komponen dari supplier. Yang kedua pengelolaan gudang, mengelola penyimpanan komponen dan sumber cadang seperti yang di atas tadi ya. Dan yang ketiga itu ada menggunakan alat-alat servis yang memadai. Yang keempat pengelolaan waktu kerja, mengelola waktu kerja teknisi untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir yaitu pengelolaan biaya, mengelola biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan. Dan seterusnya nih ada variabel SVOT yang kita lakukan. Jadi di variabel SVOT itu ada berbagai poin ya, seperti ada kelebihan, ada kekurangan, ada opportunities, dan terakhir itu ada threat ya, ancaman ya. Langsung lanjut, mulai yang pertama yaitu ada kelebihan.
sebenarnya itu ada lebih dari 3 ya kelebihan, mungkin bisa saya sebutkan, yaitu kelebihan yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Dengan penjelasannya itu di situ pastinya peluang untuk meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik ataupun layanan pelanggan yang baik itu dengan mendengarkan kebutuhan keluhan pelanggan, jadi responsif terhadap pelanggan gitu. Yang kedua ada hubungan baik dengan pemasok dan mitra. Yang ketiga itu ada tenaga ahli dan berpengalaman. Jadi kelebihannya itu nggak cuma dalam tingkat pelayanan saja kepada pelanggan dan hubungan baik dengan pemasok mitra. Jadi juga di situ tenaganya tenaga ahli dan tentunya udah berpengalaman dan layanan pelanggan yang responsif. Mungkin itu sudah termaktub dalam kepuasan atau tingkat pelayanan. Selanjutnya ada jaminan garansi. Jadi jaminan atau garansi itu untuk layanan yang diberikan sehingga pelanggan itu merasa lebih percaya diri dalam menggunakan layanan dari kami ya. Dan selanjutnya ada manajemen waktu. Jadi memastikan bahwa pekerja itu diselesaikan tepat waktu. Dan yang terakhir dari kelebihan yaitu harga dan tingkat layanan. Jadi paket layanan seperti perbaikan perangkat keras, ya servis gitu kan, instalasi perangkat lunak, pemeliharaan rutin, dan layanan darurat. Yang ini ada weakness dari SVOT ya. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan yang sulit dipenuhi. Pelanggan seringkali memiliki harapan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan, seperti halnya jika kita menginginkan sesuatu tapi tidak bisa tercapai, seperti itu. Dan keterbatasan pasar ya seperti pada umumnya tidak semua supplier atau pasar itu menyediakan hal yang kita cari. Yang ketiga adalah biaya operasional yang terus meningkat atau yang menurutnya biaya operasional yang tinggi. Biaya peralatan, suku cadang dan perangkat lunak dapat menjadi dan berharga tinggi. Ya, umumnya untuk teknologi ya seperti itu. Dan persaingan yang ketat. Seperti biasa, banyaknya penyedia layanan servis komputer baik yang berskala kecil maupun besar dapat membuat persaingan menjadi sangat ketat. Itu sekian ya. Dan ada opportunities. Opportunities adalah ya mengembangkan praktik bisnis yang ramah dan menarik pelanggan. Ini bisa meliputi layanan pelanggan yang responsif, seperti halnya ya kami responsif dalam melayani ya. Seperti itu. Dan yang kedua ada pesatnya teknologi yang membuat konsumen selalu diharuskan untuk memperbarui sebuah perangkat Gitu kan? seperti itu. Dan selanjutnya itu ada treats ya. Itu ada persaingan yang ketat yang pertama ya. Ya, persaingan yang ketat di pasar terjadi karena ketika ya banyak perusahaan menawarkan produk atau layanan yang serupa. Misalnya nggak cuma di Dwi Guna Jaya aja yang bisa menyediakan layanan servis yang sama seperti kayak gini. Di tempat lain Ada banyak ya, malah gak cuma situ doang ya, tapi udah banyak sekali karena dengan sesuai banyaknya dengan ya perkembangan banyaknya teknologi pasti sudah persaingan. Tidak mungkin cuma di sini saja, di tempat lain pasti ada juga. benar. Yang kedua yaitu ada kenaikan biaya pada teknologi yang meningkat pesat. Meningkatnya dengan pesat merujuk pada peningkatan pengeluaran yang diperlukan untuk mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk teknologi terbaru. Kenaikan biaya teknologi nih jadi semakin besar tentunya, dan tentunya di situ ada biaya tambahan ataupun
dengan seiringnya berjalannya waktu pasti ya kan, menambah harga. terus ya kan. Dan selanjutnya itu ada dalam metode tadi masih masuknya apa tuh ya, strategi. Setelah menerangkan kelebihan, kekurangan, ancaman dan keuntungan, selanjutnya ada strategi perusahaan. Ya, tentunya ini masih di lingkup strategi di apa ya, perusahaan di Gunajaya ya. Yang pertama ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan pelayanan. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan resiko terhadap fluktuasi harga bahan baku dan mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu. Yang ketiga, menambah tenaga kerja demi mengurangi lamanya waktu proses pemisahan barang. Keempat, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk memperluas koneksi, ya, menambah relasi. Jadi walaupun seperti halnya servis di luar ya kan, walaupun ini kalau di Dwi Gunajaya kurangnya apa nanti bisa saling mengoper gitu ya kan ya. Strategi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya ada kebijakan perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan riset pasar untuk mengidentifikasi adanya produk-produk terbaru. Seperti ya, teknologi kan tidak mungkin berjalan mundur, pasti selalu maju. Semakin maju masanya semakin canggih juga teknologinya. Yang kedua adalah meningkatnya pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan profesional. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan konsumen saat melakukan pemeriksaan atau saat kami sedang melakukan diagnosis mesin apa itu ya. Yang keempat adalah menyediakan produk-produk terbaru sesuai tren pasar saat ini. Yang ketiga adalah kami memiliki implementasi sistem. Yang pertama, masukkan akun dan melakukan login pada awal. Iya, login. Setelah berhasil login, konsumen atau pelanggan bisa memilih bagian servis. Di situ konsumen bisa setelah selesai mengisi seluruh formulirnya, kami akan memproses dan memeriksa apakah ada yang salah dengan perangkat yang dikirimkan. Yang perlu diserviskan itu apa aja? Kami bisa setelah diisi, kami proses, kami bisa memeriksa langsung ke tempat konsumen, atau konsumen bisa datang ke tempat kami untuk langsung menanyakan apakah ada yang salah. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi pada bagian kesimpulan berisi narasi kesimpulan. Jadi kesimpulan juga memanilai kalian. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu mempercepat proses pengelolaan data dan informasi terkait dengan layanan servis komputer dan lain-lain tadi. Yang kedua, menyediakan data yang akurat dan terkini untuk dianalisis. Yang ketiga, memudahkan pelacakan status servis dan komunikasi dalam dengan pelanggan ya. Yang terakhir yaitu memungkinkan usaha untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan yang tentunya semakin meningkat seiringnya waktu. Sekian dari kami. Saya Reza Dan saya Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.